Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas Kalasan, Ibu Dr. Dini. Yang saya hormati Ibu Fitri dari Kelurahan Purwomartani. Yang saya hormati Ibu Dukuh Karangmojo dan Mbak dari WMP UGM dan ibu-ibu kader dari Karangmojo yang saya cintai dan saya banggakan. Berhubung waktu sudah menjelang di Padukuhan Karangmojo pada pagi hari ini, segera kita mulai. Adapun acara yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Puskesmas Kalasan, yang ketiga sambutan dari kelurahan, yang keempat penyerahan ember dari Puskesmas Kalasan ke Kelurahan Purwomartani dan dari Kelurahan Purwomartani kepada orang tua asuh. Dan acara yang kelima adalah penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga dengan pembukaan ini acara kita nanti dapat berjalan dengan lancar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan saya beserta Bu Sipora, sebetulnya kami mewakili karena berharap peletakan ember pertama di Pedukuhan Karangmojo ini itu ada penyerahan simbolis dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Dinas Kesehatan ke Kapanewon Kalasan atau Puskesmas Kalasan, kemudian dari Kapanewon atau Puskesmas ke Kelurahan. Nanti kelurahan baru ke Pedukuhan, tertunjuk atau perwakilan nanti orang tua asuh dari Pedukuhan yang hari ini kita melakukan launching. Untuk kegiatan kita hari ini, mari kita niati ini suatu amalan yang alhamdulillah dilaksanakan di bulan Syawal, masih melanjutkan yang insya Allah nanti akan sangat bermanfaat sekali. Kemudian pada kesempatan hari ini juga kami memohonkan izin dari Dinas Kesehatan karena berkaitan dengan hari ini peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Jadi memang sudah semacam ada kegiatan yang sudah diplot-plot tim-timnya. Jadi ngapunten untuk peletakan ember di Kapanewon Kalasan pada hari ini itu dari Dinas Kesehatan meluncurnya ke Pedukuhan Jetis Tirto Martani. Jadi kemarin untuk tim Siwoli Nyaman yang berada di Kapanewon Kalasan, kita bagi timnya yaitu di Tirto Martani, kemudian Purwomartani dan Taman Martani. Untuk Tirto Martani dirawuhi Bu Penewu, kemudian perwakilan dari Dinas Kesehatan dan lokus kelurahan maupun pedukuhan setempat. Untuk Purwomartani saya ada perwakilan dari Kelurahan Purwomartani. Kemudian untuk Taman Martani ada Pak Bi, bagian kesmasnya dari Kapanewon. Kemudian dari teman-teman puskesmas ada tenaga promkes kami, ada Bu Catur dan ada bidan desa kami. Jadi kami berbagi non sewu, kami membagi sedemikian rupa, tapi insya Allah kita mempunyai niat yang sama, Bapak Ibu. Baik, untuk peletakan ember ini menindaklanjuti mungkin para kader sekalian yang sudah pernah berkoordinasi dengan tim BMP tentang giat kita hari ini. Intinya kita mempunyai satu tujuan yang sama, Siwoli Nyaman, Wol Bakhiyah, Nyamuk Aman, Cegah DBD di Kabupaten Sleman. Jadi Siwoli Nyaman ini merupakan salah satu kegiatan untuk pencegahan DBD selain apalagi Bapak Ibu PSN, satu lagi nopo Bapak Ibu, gerakan satu rumah satu Jumantik. Nah, itulah yang menjadikan kita untuk pencegahan demam berdarah di Kabupaten Sleman ini berharap nanti dengan giat yang nanti kita melakukan launching hari ini untuk peletakan ember ini,
semuanya tidak akan menjadikan kendala, dan tentunya ini menjadi niat amal ibadah dari Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya ini tidak hanya berawal di hari ini nggih, karena nanti akan berurutan untuk kegiatannya. Kemudian kami juga berharap tidak hanya si Woli Nyaman ini, tapi tadi 2 kegiatan yang menjadikan kita untuk bersama-sama melakukan pencegahan demam berdarah, khususnya di Pedukuhan Karangmojo ini dan pada umumnya di Kapanewon Kalasan. Sehingga kami berharap masing-masing pribadi diri kita sudah membawa bekal yang sedemikian rupa, dan saya yakin semuanya itu sudah mempunyai bekal bahwa kita mempunyai satu visi untuk meningkatkan derajat kesehatan, sehingga kami berharap ikhtiar yang kita mulai hari ini itu merupakan suatu hal yang menjadikan nanti greget dari warga sekitar, khususnya Pedukuhan Karangmojo, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, harus didukung dengan warga yang lainnya. Dan kami berharap matur nuwun sekali ini kegiatan ini kerjasama dari Dinas Kesehatan dengan WMP, dengan UGM, dan dengan Yayasan Tahia. Demikian yang mungkin kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini lancar semuanya tetap sehat. Protokol kesehatan tetap titip Bapak Ibu, karena kita masih selama pandemi, tapi tidak menjadikan kita untuk cemas, khawatir dan sebagainya untuk melakukan kegiatan kesehatan yang sudah mandiri biasa dilaksanakan di masing-masing pedukuhan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dini, Ibu Kepala Puskesmas Kalasan. Yang kami hormati dari WMP UGM. Yang kami hormati Ibu Dukuh Karangmojo. Dan yang kami hormati para ibu-ibu orang tua asuh. Kami atas nama Kelurahan Purwomartani memohon maaf atas keterlambatan dalam acara kegiatan ini, dan kami juga memohonkan izin Pak Dwi tidak bisa hadir dalam acara launching si Woli Nyaman ini karena baru ada kegiatan di Jakarta, ada kegiatan pelatihan kebudayaan, dan kami sangat mendukung kegiatan si Woli Nyaman ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Itu harapan dari kami, mengingat Kelurahan Purwomartani banyak yang ini ya penyumbang demam berdarah di Kecamatan Kalasan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti acara launching ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Sekian, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, ember si Woli Nyaman ini nanti akan kita lakukan peletakan di lokus Pedukuhan Karangmojo, dan kami mewakili dari Dinas Kesehatan dan Kapanewon Kalasan menyerahkan ember secara simbolis ke Kelurahan Purwomartani. Monggo. Silakan kepada Ibu Dukuh Karangmojo. Terima kasih. Pada pagi hari ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan. Yang saya hormati dari Kapanewon, dari Dinas, dari Puskesmas dan Kelurahan, terus sama Ibu Dukuh dan kader-kader sedaya. Saya Yuski dari tim dari WMP buat Moskow itu program yang nanti akan menemani ibu-ibu dan untuk meletakkan ember seperti itu, ember si Woli Nyaman seperti itu ya. Nah,
Untuk hari ini nanti kita langsung meletakkan embernya saja. Karena kenapa? Karena kan sebelumnya sudah dilakukan pendataan ya, yang data yang sudah mungkin jenengan pun semerap sedaya ya. Per RT ada orang tua asuhnya sendiri-sendiri. Lah, itu. Nanti mungkin teknisnya sama Ibu Tuku sampun dibagi nggih Bu nggih. Sampun dibagi per RT kadernya siapa saja. Nah, sini saya membawa beberapa ember sejumlah 80 sesuai dengan list data yang sudah terdaftar kayak gitu. Nanti monggo dibagi per RT kadernya berapa, nanti dibagi embernya berapa. Mungkin monggo mulai menyebar monggo. Nah, sebelum itu saya istilahnya saya tularkan caranya dulu nggih. Cara setting embernya. Jadi ember ini itu nanti isinya adalah telur nyamuk berbulbagia, nyamuk Aedes aegypti berbulbagia, si wali nyaman. Dan nanti ada pakan pelet. Peletnya pelet ikan sebenarnya, pelet ikan biasa nanti untuk pakan dari si jentik-jentik nyamuknya, biar nanti bisa berkembang menjadi nyamuk dewasa dan nanti kawin untuk dengan nyamuk sekitar kayak gitu. Nah, di sini saya sudah membawa juga telurnya sejumlah sekitar 80. Nanti kalau kurang ada serepnya juga, enggak apa-apa. Nah, nanti nggih, berhubung terlalu banyak embernya nggih. Jadi saya belum sempat masukkan satu-satu. Jadi nanti monggo dibagi juga nggih, Bu. Nanti Sambil praktek juga. Ya, satu ember itu satu strip kain aja. Ini pun sampun nenten telurnya hitam-hitam kecil-kecil. Nanti monggo ningali. Nah, satu strip itu di sini pakannya 5 butir. 5 butir pakan pelet ikan. Nggih, 5. Kecil-kecil sih, satu strip 5 butir. Nah, nanti langsung diberikan air. Airnya seberapa? Airnya kira-kira setengah ember lebih dikit lah. Setengah ember lebih dikit. Kalau saya biasanya ngira-ngira sekitar 1 sampai 2 jari di bawah lubang. Yang penting sudah di atas setengah. Iya. Oh iya, ada stiker. Ada stiker, batas stiker ini bisa. Karena ada di terawang bisa, kayak gitu. Setelah itu langsung ditutup saja. Kan sudah ada telur, sudah ada pelet ikan, sudah ada air, ditutup. Nutupnya pun hanya 1 kali ceklek aja. Ceklek. Kenapa? Soalnya nanti sebenarnya ini tutupnya terlalu rapat. Jadi ketika kita tutup semua, nanti kan 2 minggu kemudian nanti kita ada pengamatan. Nggih, nanti susah untuk bukanya. Ini sekali aja. Oh, ini aja udah agak susah. Nah gitu. Nah, setelah itu diletakkan di luar rumah. Kenapa harus di luar rumah? Karena tujuannya kan untuk menyebarkan si bolinya ini merata di lingkungan sekitar. Harus di luar rumah biar tidak ke satu rumah saja. Terus kriteria tempatnya seperti apa? Yang penting aman dari gangguan binatang. Kayak mungkin ada banyak ayam atau banyak kucing-kucing berkeliaran kayak gitu. Terus agak tersembunyi juga biar tidak terlalu menarik perhatian anak-anak kecil. Ditaruh digantung mungkin ada tiang atau tembok, ada pakunya digantung bisa, di pohon juga bisa, kayak gitu. Terus juga tidak terlalu dekat dengan pintu dan jendela rumah. Yang penting, itu karena nanti sama dengan tadi tujuannya kenapa diletakkan di luar rumah biar menyebarnya merata. Jadi ketika si ember ini nanti diletakkan terlalu dekat dengan pintu dan jendela rumah, salah satu rumah, nanti dia tidak mau menyebar merata, dia akan masuk ke satu pintu aja. Nah, nanti itu akan berakibat berefek pada perkembangan nyamuknya nanti jadi lama malahan. Kemerataannya jadi lama malahan, bukan malah lebih cepat tapi lebih lama. Itu. Nah, ini ember ini ada tutupnya. Jadi kehujanan atau kepanasan tidak apa-apa asal tidak terkena hujan langsung. Jadi seperti kayak mungkin di tengah lapangan itu ampun. Jadi masih ada teduhannya. Masih ada teduhannya gitu enggak apa-apa. Kalau disemak-semakkan masih ada daun-daunnya itu enggak apa-apa. Atau tidak terkena panas selama sepanjang hari dari pagi sampai sore. Kalau seumpama kita ditaruh di halaman rumahnya madep ke timur. Pas matahari di timur pagi kan kena matahari enggak apa-apa, kan kalau siang sampai sore kan sudah kena, itu enggak apa-apa. Dicantol di pohon juga bisa. Fleksibel sih ada tempatnya, yang penting aman tadi dan tidak terlalu dekat dengan rumah. Seperti itu. Nggih.
Kecuali kalau emang halamannya sempit ya, kalau bisa agak diopet ke pagernya gitu aja. Semaksimal mungkin usahanya aja, enggak apa-apa. Nggih, ngoten. Terus mungkin langsung dibagi kemauan ya Bu, atau saya praktekkan dulu. Praktek peletakan. Airnya di mana Bu? Di depan ada nggih? Kalau di depan aja. Ikut ya Mbak? Air bersih. Jadi bukan air bekas cucian, bekas mandi, kan ada sabunnya, ada minyak-minyaknya aja. Air bersih. Jadi boleh air pump, boleh sumur, boleh. Nyiprat kena HP. Pelan-pelan. Nah, kalau di sini saya lihat mungkin bisa ditaruh di selipan di pot-pot situ, belakang pagar itu Bu. Nah, itu bisa, atau di rak-rak sini juga bisa. Nah, tapi mungkin karena terlalu padat, minta potnya saya ambil satu, enggak apa-apa ya. Butuh kok, Budi. Aduh. Jadi emang seadanya tempat nyelip-nyelip tidak masalah. Nah ya, setelah ini kan kita taruh, benar. Kita taruh, nanti kita tinggal saja 2 minggu. Kita tinggal 2 minggu dan kita berpesan ke orang tua asuhnya, mohon untuk mengawasi saja. Mengawasi, barangkali nanti ada yang penasaran, nanti kayak anak kecil-kecil. Dikasih tahu, jangan buat mainan, ini buat program dari Dinas Kesehatan, atau nanti buat pengendalian DBD, jangan buat mainan kayak gitu. Sama titip ngawasi, barangkali tumpah atau hilang, diambil orang, enggak apa-apa, nanti dilaporkan ke kader-kadernya yang pengamu wilayahnya. Terus nanti juga waktu 2 minggu itu nanti pengamatan. Jadi sebelum kan nanti diganti, ada penggantian telur, pakan, dan airnya. Sebelum itu diamati dulu. Jadi nanti diamati selama 2 minggu. Selama 2 minggu sekali, itu sekali masukkan aja, nanti kan diamati berhasil atau tidak. Kalau berhasil nanti ada formnya kita, nanti monggo dicentang atau disilang gitu aja, kayak gitu. Nanti terus dikasih telur, pelet, dan air lagi, ditutup, tinggal lagi 2 minggu lagi. Nanti 2 minggu lagi seperti itu lagi, kayak gitu. Itulah kenapa kita tinggal 2 minggu itu, nanti mereka berkembang sendiri di dalam. Kita nggak usah ngotak-ngatik, mereka bakal kembang sendiri. Pakainya nanti airnya baru lagi. Jadi kan nanti setelah 2 minggu itu, diamati, dibuang. Semuanya dibuang, diganti pelet, telur, dan air yang baru. Selama kurang lebih 6 bulan. Nanti di sela-sela 6 bulan itu dari tim BMP nanti ada pemantauan buat mengetahui perkembangannya sudah bagus atau belum. Jadi nyamuk dari si Wali Nyaman ini sebenarnya sama dengan nyamuk Aedes aegypti biasa. Sama, jenisnya sama, rupanya juga sama, perilakunya juga sama. Yang membedakan hanya di dalam tubuhnya sudah mengandung bakteri Wolbachia yang menyebabkan si nyamuk juga tidak bisa menyebarkan DB. Jadi nyamuknya perilakunya sama, tetap gigit, buat bertelur, kayak gitu sama. Keluarnya di pagi sama sore hari juga sama. Maka dari itu kan nanti ada penambahan nyamuk, walaupun tidak begitu banyak, masih ada. Jadi kalau nanti mengganggu kenyamanan orang tua asuh atau ibu kader, monggo. Kalau biasanya pakai obat nyamuk, pakai banyak bakar hit atau apapun, monggo masih dilakukan seperti biasa, tidak masalah. Tidak usah mengubah kebiasaan. Bahkan PSN pun harus tetap berjalan ya. Oh gitu, ya. Untuk 2 minggunya kebetulan ini jadwalnya sudah tetap ya Bung ya. Jadi nanti untuk 2 minggu selanjutnya juga hari Kamis juga. Mungkin nggak bisa ditanggali kalau ada kalender hari Kamis 2 minggu kemudian tanggal berapa ini. Mungkin kumpul sebentar juga untuk briefing untuk bagi telur dan pakannya. Nanti sudah tidak bagi ember ya Bu. Bagi telur dan pakannya saja, sama kalau ada yang hilang nanti saya ganti kayak gitu. 100-an, 100 lebih. Ya benar. Berapa sih? Enggak Bu. Ada.
Nanti di depannya juga ada. Nanti kemungkinan salah tulis. Kenapa berbeda-beda? Karena kita penyebaran embernya itu menggunakan jarak nih. Jadi di jarak per 75 meter sampai 50 meter. Jadi memang karena berdasarkan jarak ini, jadi ketika wilayah RT-nya itu luas, maka semakin banyak juga yang dititipi ember. Dan semakin wilayah RT-nya itu sempit, maka semakin sedikit juga yang diletakkan ember. Kita melihat wilayahnya itu wilayah pemukiman ya Bu ya. Jadi ketika ada sawah, kebun, dan lain-lain kita tidak hitung. Jadi kalau ibu mungkin ada yang bertanya kenapa tempat saya kok tidak jadi titik orang tua asuh. Ketika awal pertama kita mencari titik tersebut dari pihak WMP itu ada petanya Bu, peta pendukuhan Karangmojo. Dalam peta itu ada kotak-kotak kecil-kecil. Nah, satu kotak itu satu orang tua asuh. Nah, pada saat itu kita pilih random yang terdekat dengan kami di situ di titik itu di dalam kota itu yang sekiranya ketika kita tembung rumahnya beliau berkenan. Nah, jadi kalau misalkan di tempat ibu kok saya nggak dipilih gitu loh, mungkin ada di tetangga ibu atau di sebelah rumah sebelah sana atau di depan rumahnya yang sebelah sana. Jadi ibu jangan khawatir, harapannya nyamuk tersebut nanti akan nggak cuma di rumah ini saja. Iya, kalau terlalu rapat. Baik, kita akan mempraktekkan dulu cara memasukkan telur nyamuk dan pelet ke dalam ember putih untuk peletakan nyamuk siboli nyaman. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu ember, kemudian ada telur nyamuk dan pelet. Nah, ini tata caranya yaitu telur nyamuk dimasukkan ke dalam ember, satu strip saja. Kemudian dimasukkan pelet sebanyak 5 butir. Setelah itu dimasukkan air kurang lebih setengah liter sampai di bawah lubang, sampai batas dengan stiker Siwoli Nyaman. Kemudian jika sudah penuh nanti ditutup. Kemudian jika sudah ditutup, cukup dengan mengeklik satu bagian salah satu sisi saja. Kemudian diletakkan di luar rumah di bagian yang sekiranya tepat tidak terkena dengan sinar matahari secara langsung dan aman dari jangkauan anak-anak maupun hewan. Biar kurangi angka DB demam berdarah di